Durhakanya orang tua kepada anak itu macam-macam. Bukan hanya sekedar memukul. Memukul itu durhaka singkat. Ada durhakanya orang tua kepada anak yang panjang. Kisahnya adalah seperti yang terjadi pada pertanyaan anak kepada Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Umar bin Khattab, ada anak kecil itu diadukan oleh bapaknya. Bapakku, anakku nakal. Umar bin Khattab, khalifah, anakku nakal, bandel nih. Rupanya anak ini cerdas. Anak ini bertanya, Khalifah, apa sih kewajiban seorang ayah kepada anaknya sebelum anaknya lahir? Sayyidina Umar menjawab, kewajiban orang tua kepada anaknya agar tidak dianggap sebagai orang tua yang durhaka. Kewajiban ayah kepada anaknya yang pertama adalah menjadikan ibunya yang benar. Jangan asal ibu diambil, mencarikan ibunya yang benar. Kalau salah nyarikan ibu, maka sesungguhnya telah durhaka kepada anak sebelum lahir. Ibunya setengah setan, anaknya jadi setan beneran. Itu yang pertama. Yang kedua apa? Durhakanya orang tua kepada anak adalah apa? Tidak mengajarkan ilmu kenal Allah, agama. Makanya kalau kita tidak pernah mendidik anak kita kenal agama, itu hakikat kita durhaka kepada anak. Bukan sekedar mukul anak lalu memar jidatnya, tapi menjadikan anak masuk neraka. Itu durhakanya orang tua kepada anak yang salah dalam menyekolahkan. Maka kami sampaikan kepada siapapun, anak anda boleh jadi dokter, anak anda boleh jadi insinyur, anak anda boleh jadi gubernur, bahkan anak anda pun boleh jadi presiden, tapi jadi dokter yang ahli sujud, jadi dokter yang tidak mau melakukan yang haram. Itulah anak anda seorang dokter spesialis bedah, ngoperasi 8 jam dia, stres seharusnya. Wow, ini dokter spesialis bedah itu operasinya 8 jam itu. Cuman setelah 8 jam, setelah saya lapor umiknya, Umi, alhamdulillah sudah selesai saya ngoperasi. Oh ya nak, berapa juz kamu sekarang? Jadi karena perawatnya baru sehingga saya banyak ngomong. Coba ngoperasi 8 jam 5 juz, itu anakmu bu, itu anakmu. Dia seorang dokter, ternyata sambil ngoperasi ternyata 5 juz. Allah, anak anda yang bisnismen berat itu rupanya ngontrol perusahaan sambil keliling, ternyata laporan kepada ibunya, Umi hanya 3 juz Mi. Loh kenapa? Rupanya banyak yang nggak bener tempat-tempat, sehingga banyak ngomong Mi saya Mi. Allah, itu anak anda yang waktu kuliah ngambil fakultas apapun, ternyata di tasnya ada mushaf, wajahnya selalu basah dengan air wudhu. Itu adalah anakmu. Itu adalah anakmu tuh. Yang di saat tengah malam tahajud dia menangis minta kepada Allah, itu anakmu. Yang biarpun kuliah dia tidak akan ketinggalan sholat duha, itu adalah anakmu. Yang pada akhirnya dia tidak akan berani ngangkat suara di hadapanmu, itu anakmu. Yang pada akhirnya dia sangat perhatian kepada urusanmu, itu adalah anakmu. Maka pendidikan yang benar, jika anak tidak kita beri pendidikan yang benar, di dunia dia akan menyiksa anak orang tua. Dia di dunia sudah kurang ajar dengan bapaknya dia. Bahkan lihat, bisa saja bapaknya sudah lemah, dibentak-bentak, ujung-ujungnya ditaruh di panti jompo, atau dibuatkan meja sendiri makannya di pinggir sana biar nggak ngotorin. Itu adalah di dunia sudah disiksa oleh seorang anak yang kurang ajar, anak tidak berbakti. Belum sampai di sini, ternyata sampai nanti di akhirat karena anaknya durhaka, anaknya masuk neraka. Di saat anak neraka, anak-anak masuk neraka, ternyata anak nuntut kepada malaikat, saya jahat kepada ibu saya karena bapak ibu saya sebabnya. Kenapa? Bapak ibu saya tidak mengenalkan saya dengan ustadz, tidak kenal agama. Tolong bapak saya masukkan ke neraka juga. Padahal bapak ibunya jago umroh, jago haji, masuk neraka bersama sang anak. Hati-hati. Makanya di mana anakmu sekarang, hei hamba Allah? Jangan hanya mengejar urusan dunia. Ya, dunia harus, anda di dunia harus jadi jodoh, jadi presiden sekalipun boleh, tapi presiden yang takut kepada Allah. Kalau mau jadi presiden jahat untuk apa misalnya? Jadi gubernur jahat untuk apa? Ayo. Itulah durhaka. Durhakanya orang tua anak adalah salah memberikan pendidikan. Memang anak anda tidak harus jadi ustadz. Oh bukan.
Kami tidak mengatakan jadi ustadz, akan tapi paling tidak itu loh anakmu yang di saat anak laki-lakimu yang ganteng itu, di saat ada wanita yang mohon maaf kurang rapi bajunya, dia pun tidak mau memandangnya. Dia selalu menatap ke bumi. Kalau berbicara sopan santun, itulah anak-anak Anda. Hei para orang tua, jangan durhaka kepada anakmu. Di mana pendidikan anak-anakmu? Kemudian yang ketiga kata Sayyidina Umar bin Khattab adalah beri nama yang baik dong. Beri nama yang baik. Rupanya anak itu langsung protes. Ya Khalifah Umar, ayah saya ngadukan saya kepadamu biar saya dihukum. Ternyata yang jahat bapak saya dulu. Saya diberi ibu yang dia tidak ngerti akhlak. Ibu saya sangat tidak baik. Dia asal saja. Namaku pun namaku jelek. Dan saya tidak pernah diajari agama oleh bapakku. Maka yang dihukum bapaknya. Maksudnya, ayo sebagai orang tua yang benar didik anak agar kita tidak durhaka kepada anak. Dan ketahuilah, anak durhaka bisa jadi karena bapaknya. Baik, ini saja insyaallah. Semoga kita bisa menjadi anak yang berbakti pada orang tua kita, dan kita dengan anak-anak kita yang baik bisa menghantarkan anak kita kepada kesuksesan ya. Dan tolong anak-anakku semuanya, anak-anakku yang adik-adik kecil ini, semuanya anak-anakku, tolong kenalilah Allah dan Rasulnya. Biar kita semakin menikmati saat harus berbakti kepada orang tua. Berbakti pada orang tua itu susah, kadang sering marah dengan orang tua. Orang tua tanya sekali saja langsung marah. Padahal kita waktu bertanya dulu masih kecil berkali-kali. Abah itu apa? Itu bunga. Abah itu apa? Bunga. 4 kali abah kita nggak marah. Cuman kadang hari ini abah kita yang sudah mulai pikun tanya 2 kali saja. Tanya lagi. Dasar itu anak ahli neraka itu, hati-hati. Hati-hati ya dengan ibu yang sabar, dengan ayah yang sabar, insyaallah. Ini insyaallah ahli surga semuanya. Jangan khawatir.